Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jailani, guru di Madrasah Aliyah Yusuf Abdus Sattar, Kediri, Lombok Barat, Mapel Akidah Akhlak. Pada hari ini Senin tanggal 18 Juli tahun 2022 sedang melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK UIN Mataram di Madrasah Aliyah Yusuf Abdus Sattar. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Masih semangat belajar? Masih. Alhamdulillah, harus kita semangat belajar ya. Jangan tidak semangat belajar. Ya, karena kalau kalian tidak semangat belajar, maka apa yang nantinya kalian akan pelajari tidak akan kalian dapatkan. Jadi harus semangat. Silakan mungkin bisa tepuk semangat dulu supaya lebih semangat lagi. Silakan. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Baik, jadi harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat kita belajar. Baik, jadi sebelum kita mulai, seperti biasa, terlebih dahulu marilah kita awali dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa nantinya yang kita akan pelajari, mudah-mudahan diberikan kepahaman, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kita terapkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas Wardi Deria, silakan dipimpin untuk berdoa. Baik, alhamdulillah ya, mudah-mudahan doa kita tadi mudah-mudahan dikabulkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu demi kenyamanan kalian di dalam belajar, mungkin bisa dirapikan dulu meja dan kursimu dulu, bangkumu silakan dirapikan dulu, ya, ya silakan. Kalau ada sampah di dekat mejamu, silakan bisa dipungut kemudian boleh dibuang ya. Nah, baik, jadi sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu Bapak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Jadi indikator kompetensi dasar
pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini adalah yaitu menganalisis akhlak pergaulan remaja dan upaya memilikinya, yaitu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya adalah yaitu pertama mendeskripsikan pentingnya akhlak pergaulan remaja. Kemudian mendeskripsikan bentuk-bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja dan upaya memilikinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mendesain hasil analisis tentang akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah, inilah yang nantinya kita akan kesimpulan atau inti daripada apa yang akan kita pelajari. Baiklah anak-anakku, jadi sebelum kita mulai belajar terlebih dahulu Bapak Guru akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran yang akan kita pelajari, ya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai apa? Mengenai akhlak pergaulan remaja. Nah, itu bisa dilihat di depan ya, di slide atau bahan tayangnya. Nah, di sana sudah Bapak Guru sediakan. Jadi materi pembelajaran kita yaitu akhlak pergaulan remaja. Baik, sebelum kita masuk ke akhlak pergaulan remaja, coba kita amati gambar terlebih dahulu. Nah, kira-kira gambar di sana itu gambar nomor 1. Itu kira-kira apa di sana? Apa namanya? Dia betul. Yang dikerjakan oleh remaja di sana. Kira-kira apa yang dikerjakan? Ya, sedang diskusi atau sedang belajar ya. Iya, ini menunjukkan bahwa gambar di sana menunjukkan bahwa di sana apakah akhlak pergaulan remaja positif atau apa negatif? Positif. Ya positif pastinya. Jadi ya seorang remaja itu harus mengisi waktunya dengan banyak-banyak belajar. Kemudian di gambar yang kedua di sana, iya foto apa itu? Gambar apa? Foto bersama. Sedang apa itu? Itu ada perempuan kelihatannya itu. Sedang apa perempuan-perempuan di sana? Iya, sedang nganga. Ya? Ayo, silakan anak-anakku, silakan. Mungkin dari gambar itu silakan. Kira-kira apa yang bisa Anda dapatkan di sana? Pelajaran apa yang kalian dapatkan di sana? Ya? Coba siapa yang bisa? Ya, kebersamaan. Ya, kami cinta Islam. Nah, berarti ini adalah ekspresi seorang pemudi untuk selalu menjunjung tinggi tentang agama Islamnya. Kemudian ada juga gambar yang ketiga itu. Gambar tentang pemuda dan pemudi sedang galau kelihatannya. Kira-kira apa yang Anda dapatkan dari pengamatan gambar tersebut? Yang ini? Ya? Sedang ngapain mereka? Iya, sedang galau. Galau kira-kira apa yang menyebabkan mereka galau? Ya? Apa yang kira-kira yang mereka pikirkan sehingga galau? Silakan. Tidak ada uang. Kemudian apa lagi? Putus cinta. Putus asa ya, putus
putus asa, dan tidak semangat di dalam menjalani hidup. Kemudian apa lagi yang di atas itu? Sedang pinang dia. Pusing. Iya. Jadi intinya adalah seorang remaja itu harus mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang positif. Di antaranya adalah yaitu belajar, baik itu belajar dalam diskusi dan belajar dalam hal-hal yang lain. Jadi jangan kalian kita gunakan waktu remaja kita itu dengan melakukan hal-hal yang negatif atau yang tidak bermanfaat. Baik, oke anak-anakku. Jadi untuk lebih semangat lagi kalian di sini ada kata-kata motivasi dulu ya, untuk lebih semangat belajar ya. Yakni pertama adalah menikmati usia remaja akan mengenalkanmu pada coba silakan dibaca saja, sini yang baca silakan. Besar-besar suaramu, silakan dibaca. Iya. Kemudian yang selanjutnya? Pertahankan. Woi, mantap. Terus selanjutnya? Masya Allah. Kemudian selanjutnya? Selanjutnya? Baik, berarti masa muda itu adalah masa yang menentukan bagi seseorang ya. Iya, betul. Jadi pergunakanlah masa muda kalian dengan mengisinya dengan hal-hal yang baik. Baik, sekarang kita masuk ke akhlak pergaulan remaja. Jadi langsung saja Bapak Guru jelaskan sedikit ya terkait dengan akhlak pergaulan remaja. Baik, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang remaja? Ya, baik, mungkin bisa satu-satu, silakan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan, Masya Allah. Kemudian silakan yang lain, pendapat yang lain yang kalian ketahui tentang remaja. Yang lain, coba yang laki-laki silakan. Masa remaja adalah masa di mana ada usia atau masa puber yang akan menentukan atau Masya Allah, luar biasa ya. Jadi masa remaja itu memang pada ketika umur seorang remaja itu dari umur 13 tahun sampai 19 tahun. Ini memang dikatakan oleh di dalam Al-Qur'an itu adalah masa quwwah. Masa quwwah namanya. Ya, masa quwwah. Jadi pada masa ini adalah ya harus seorang remaja itu harus betul-betul mengisi waktunya untuk hal-hal yang baik, yang positif. Kenapa? Karena kalau kalian tidak memanfaatkan waktu masa quwwah ini maka kalian akan menyesal nantinya. Kalian akan menyesal. Kenapa? Karena Allah di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, jadi Allah telah menjadikan menciptakan manusia itu adalah pertama dari keadaan lemah. Kemudian setelah Allah menjadikan kita lemah, kemudian ada fase yang kedua yaitu masa quwwah. Kemudian fase yang ketiga itu adalah penurunan dari fase quwwah menjadi lemah lagi, dha'fah wa syaibah, yaitu
kembali lemah dan beruban lagi. Makanya di fase kalian, fase remaja adalah masa kuah. Maka manfaatkan waktu kalian, benar. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kalian ini masa remaja itu kan tidak akan bisa ini kembali lagi kan. Makanya kalian manfaatkan masa kuah masa remajamu untuk mengisi dengan hal-hal yang baik. Baik, itu baik. Kemudian di sini kemudian selanjutnya adalah ada perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Kira-kira apa saja pergaulan terpuji dalam pergaulan remaja? Yang pertama apa? Ya, menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Silakan kira-kira apa yang dimaksud dengan menjalin persaudaraan ukhuwah? Silakan Kamilia. Silaturrahim. Apalagi yang lain? Saling tolong menolong. Kemudian yang kedua adalah apa? Mengembangkan wawasan keilmuan. Silakan. Apa ini maksud dengan mengembangkan wawasan keilmuan atau kebangsaan? Berani mencoba. Berani mencoba hal-hal yang baik. Itu diantaranya. Kemudian selanjutnya apa? Ingat, kalian yang aktif, guru cuman sekedar memfasilitasi saja, memfasilitator kalian saja. Silakan. Jadi yang aktif memecahkan suatu permasalahan adalah kalian. Jadi silakan. Kalian yang aktif, guru cuma sekedar memfasilitasi saja. Silakan. Ya, berani bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Selanjutnya apa? Perilaku terpuji dalam pergaulan remaja? Ya, menghormati dan menghargai atau yang dikatakan disebut dengan tasamuh. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang tasamuh? Sikap toleransi. Mana bentuk daripada sikap toleransi? Tidak mementingkan diri sendiri. Menghormati orang lain. Apalagi? Menghargai perbedaan. Betul sekali. Kemudian lebih luasnya lagi apa? Karena kita kan berada di negara Republik Indonesia kan, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu ya. Baik, masya Allah ya, mantap. Kemudian selanjutnya, nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Kira-kira apa nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja? Silakan Sulis. Apa? Ya? Ya, menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Masya Allah, tepuk tangan. Betul sekali itu. Ya. Selanjutnya, yang laki sekarang, yang laki. Ini. Lihan, Masya Allah. Lihan. Silakan Lihan. Menumbuhkan sikap mandiri. Iya, tepuk tangan. Masya Allah. Tidak mau kalah ini yang laki. Yang perempuan juga jangan mau kalah. Silakan. Apalagi yang kedua? Menumbuhkan sikap tanggung jawab. Wes, luar biasa. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan sikap disiplin. Jadi itulah nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Ada lagi yang lain? Ayo.
Ada lagi yang lain? Nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Selain menumbuhkan sikap arif dan bijaksana, menumbuhkan sikap disiplin diri, menumbuhkan sikap mandiri, dan menumbuhkan sikap tanggung jawab. Ada yang lain? Betul sekali, mampu menumbuhkan rasa kekompakan di dalam bekerja, terutama dalam bekerja di dalam berorganisasi. Masya Allah, barakallahu fikum, insyaallah. Baik, kemudian yang ketiga adalah membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, bagaimana cara kita yakni membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja? Menjauhi perbuatan zina. Iya, menjauhi perbuatan zina. Sebagaimana yang telah kalian ketahui, apa dalil, coba ayo, menjauhi perbuatan zina. Iya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Baik, silakan diartikan. Wala taqrabuz zina. Iya, innahu kana fahisyatan. Iya, itu adalah jalan perbuatan keji. Jadi harus kita menjauhinya, ya, insyaallah. Kemudian yang selanjutnya, menutup aurat. Kira-kira apa manfaatnya? Menutup aurat itu kira-kira apa? Iya, agar tidak menimbulkan atau terpancing hawa nafsu. Kenapa? Karena kalau kita tidak menutup aurat, maka akan memancing atau menimbulkan. Iya, orang yang melihat kita itu akan akan tergerak nafsunya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang lain apa? Menjaga kehormatan diri. Kenapa? Karena kalau kita menutup aurat kita, maka otomatis kita menjaga harga diri kita, kehormatan kita. Coba sekarang ayo, kalau sering kalian melihat di jalan-jalan, kan terkadang mereka tidak bisa dikatakan terbuka lah mereka Nah, sehingga padahal itu adalah menunjukkan bahwa tidak menghormati dirinya sendiri. Kenapa? Karena menampakkan auratnya, kan, menampakkan inilah punya gue, kan, seperti itu, kan. Inilah punyaku, inilah bodiku, inilah. Jadi jangan itu, jangan dituruti itu, ya. Itulah salah satu manfaat kita disuruh untuk menutup aurat. Selanjutnya, ia mengajak. Betul sekali. Ada kira-kira hadis yang menunjukkan tentang hal seperti itu? Anjuran kita untuk mengajak pada perkara-perkara yang baik. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, yaitu saling nasihat menasihati di dalam kebenaran atau kebaikan, dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Bisa juga pastabikul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Itulah kalian sebagai pemuda jadi harus bisa menumbuhkan semangat kalian untuk mengajak teman-temanmu untuk melakukan hal-hal yang baik. Bahkan dalam hadis dikatakan apa? Di dalam perkataan ulama, khairul ashab may yadulluka 'alal khair. Sebaik-baik teman adalah orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Kemudian apalagi yang lain? Ada hadis, ya. Ini hadis, ada hadis yang menunjukkan tentang anjuran kita untuk mengajak kepada kebaikan. Kenapa? Karena orang yang mengajak kebaikan kepada orang lain, kemudian orang tersebut melakukan kebaikan itu, maka pahalanya juga akan diberikan kepada
orang yang mengajak tersebut. Nah, makanya tidak usah kalian tidak usah kalian merasa bosan-bosan untuk mengajak. Termasuk juga kalian sering kan, karena kalian juga termasuk OSIS di sini. Jadi ya alhamdulillah. Jadi program OSIS kalian itu luar biasa, masya Allah ya. Kekompakan kalian bisa terlihat, kekompakan kalian. Kemudian dan yang saya rasakan juga pas saya datang pagi-paginya, kalian sudah membersihkan sendiri halaman kalian, membuang sampah, itu luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kalian itu luar biasa jadi OSIS ya, anggota-anggota OSIS luar biasa, kerjasama luar biasa. Karena apa? Karena tidak semua orang mampu atau bisa untuk melakukannya. Itu luar biasa, masya Allah. Saya jempol untuk program atau kinerja kalian, masya Allah. Silakan kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, selanjutnya apa lagi? Yang lain? Ya, bersikap santun dan tidak sombong. Jadi harus Anda bersifat santun dan tidak sombong. Kenapa? Baik itu kepada orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda daripada kalian. Jadi jangan mentang-mentang kalian kemudian sebagai kakak kelas, sebagai OSIS kemudian semilih-milih kan bahasa kita kan, bahasa kita semilih-milih. Jangan kita sombong. Janganlah kalian juga merasa sombong dengan hasil yang kalian dapatkan sekarang. Tapi jadikanlah itu adalah sebagai sebagai pembelajaran bagi kalian untuk memberikan pelajaran, memberikan kesan yang baik kepada adik-adikmu. Dan memberikan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan kepada guru-guru kalian. Itu luar biasa itu, masya Allah. Jadi jangan kita bersikap sombong ya. Kenapa? Karena bersikap santun itu ya, jadi salah satu manfaatnya itu adalah kalau kita biasa bersifat santun baik kepada semua orang, maka insya Allah kita akan dikenang sama orang nantinya. Kalian akan dikenang sama semua orang. Baik, selanjutnya ada lagi yang lain? Nah, ini menghormati yang lebih besar dan menyayangi yang lebih kecil. Jadi harus seperti itu kita. Seorang remaja itu harus seperti itu. Jadi kalau ada orang yang lebih tua daripada kita, maka harus kita hormati. Apalagi itu adalah guru kita. Jangan kemudian kita ketemu sama guru kita kemudian cuek, jangan ya. Jadi harus kita ta'zim sama mereka. Begitu juga adik-adikmu, adik-adik kelasmu. Jadi silakan disayangi mereka, dibimbing mereka. Kalau ada hal-hal yang salah, tegur mereka, kasih mereka pelajaran, pengajaran supaya ilmu yang kalian dapatkan itu adalah bisa kalian implementasikan atau amalkan kepada yang lain juga. Baik, saya rasa itu ya. Kemudian yang keempat adalah perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Apa saja yang termasuk perilaku tercela dalam pergaulan remaja? Iya, menjauh di antaranya pergaulan bebas atau pre-seks. Apa itu pre-seks? Pergaulan bebas. Bebas dalam arti apa? Ya betul, pergaulan yang akan menimbulkan perbuatan zina. Silakan ada di materi pembelajaran kalian. Kan sudah Bapak Guru suruh kalian untuk mempelajari dulu materinya. Apa yang ada di materi itu? Yang kalian sudah pelajari kemarin di rumah kalian atau di pondok kalian? Apa pre-seks atau pergaulan bebas? Ya, hubungan sebelum. Iya, itu. Jadi harus kita hindari itu ya. Kenapa? Karena kalau kita terbiasa yaitu bergaul ya sesuka kita, sehingga nanti akan menimbulkan yaitu perbuatan zina.
Nah, itu harus kita jauhi ya. Karena seperti yang kalian baca tadi, wala taqrabuz zina. Jadi janganlah kalian mendekati zina. Dalam arti termasuk mendekati zina di sini adalah ini tadi free sex, ya ini pergaulan bebas antara. Iya, kenapa? Karena kalau orang sudah bergaul seperti itu maka tidak akan tidak akan terkontrol dia nantinya. Tidak akan terkontrol dirinya, jiwanya sehingga melakukan berani melakukan zina. Waliyahzubillah. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari yakni perbuatan zina. Baik. Kemudian yang kedua adalah apa? Tawuran antar pelajar. Nah, bagaimana contohnya? Tawuran antar pelajar. Kenapa? Iya, membandingkan sekolah dengan sekolah yang lain. Berarti di sini ada rasa apa ya? Ego. Atau egois. Nah, itu egois yang paling tepat ya. Kemudian selanjutnya mengkonsumsi minuman keras. Apa yang kalian ketahui tentang mengkonsumsi minuman keras? Apa dampak negatifnya mengkonsumsi minuman keras? Menghilangkan akal, betul. Menghilangkan akal sehat. Ada lagi yang lain? Ya? Merusak. Iya, mental dan jiwa, betul sekali. Nah, kemudian apa lagi yang lain? Menimbulkan kerusakan. Kerusakan apa? Iya, itulah karena memang di sana ya. Iya, menimbulkan penyakit. Karena biasanya pengaruh dari minuman keras itu adalah yaitu dapat menghilangkan akal kan, sehingga orang tidak terkontrol jadinya kan perilakunya. Nah, sehingga kalian pernah nggak lihat orang yang yang bowos atau yang mabuk? Pernah kan? Mereka kalau sudah mabuk itu ya macam-macam munin kan? Wah, selapu baniin. Selapu baniin doang. Saya baniin. Jadi omongan-omongan yang negatif keluar saja. Nyempat keluar saja. Itu kalau sudah itu pengaruh daripada itu miras itu. Jadi usahakan anak-anakku ya, apalagi kalian remaja, jadi harus kalian jauhi itu minum-minuman keras. Biasanya remaja itu kan di sana ya, untuk menghilangkan rasa stresnya, menghilangkan rasa galaunya. Selalu mereka untuk menghilangkan stresnya itu adalah dengan minum. Tapi itu tidak tidak baik itu ya. Kenapa? Karena tatkala nanti kalian sadar kan langsung masalah itu kembali lagi. Bukan itu solusinya sebenarnya. Baik, selanjutnya ada lagi? Penyalahgunaan narkoba. Apa yang kalian ketahui tentang penyalahgunaan narkoba? Ya, memakai narkoba itulah dapat menimbulkan kegilaan, betul sekali. Ya. Karena kenapa? Karena kalau sudah orang kecanduan narkoba, dan melengkah, tidak mau berhenti kan? Selalu kepingin. Ya, kenapa? Karena narkoba itu bahan-bahannya apa dulu itu yang bahan narkoba? Apa itu narkoba dulu ayo? Apa itu narkoba? Narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang sebenarnya itu digunakan untuk medis sebenarnya. Cuman kita salah mempergunakannya itu. Ya, kenapa? Karena kalau biasanya kalau itu digunakan dosisnya lebih dari takarannya, maka akan membuat berpengaruh kepada sistem kerja otak itu. Jadi usahakan kita harus jauhi narkoba, ya.
Baik yang terakhir yang kelima, nilai negatif perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Baik, bagaimana cara kita untuk nilai negatif perilaku tercela dalam pergaulan remaja? Nah, apa? Pertama, menimbulkan masalah kesehatan. Seperti tadi, bisa juga apa menimbulkan apa? HIV itu apa? HIV? AIDS apa? AIDS atau apa? Itu. Bukan. Menularkan virus yang mematikan. Iya, menularkan virus yang mematikan. Apalagi yang lain? Itu aja ya. Kemudian selanjutnya adalah hilangnya budaya malu. Mana gambaran daripada hilangnya budaya malu? Kenapa? Tidak menutup aurat. Iya. Silakan. Melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Baik itu ya, terkait dengan nilai negatif perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Yang terakhir yang keempat adalah perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Nah, bagaimana cara kita supaya terhindar daripada perilaku tercela dalam pergaulan remaja? Dengan apa caranya? Pertama, betul, dengan meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Kemudian yang kedua, yang ketiga, mengatur waktu dengan baik. Baik, itulah anak-anakku tentang pembahasan atau materi kita tentang akhlak pergaulan remaja. Baik, jadi dapat kita simpulkan yang pertama apa kesimpulannya anak-anakku? Yang pertama, iya, betul sekali. Yang pertama adalah Islam memberi petunjuk bahwa antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan sampai pada batas tidak membuka. Iya, betul sekali. Jadi Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Baik, yang kedua silakan. Yang kedua apa? Kesimpulannya? Dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang pada gilirannya akan merusak bagi pelaku maupun masyarakat. Betul sekali. Tepuk tangan. Baik. Selanjutnya yang ketiga. Iya, sini. Enggak apa-apa, itu aja kan ada. Jangan sampai ada remaja yang terjerumus ke dalam kenakalan remaja yang berakibat munculnya gejala sakit sosial pada anak-anak dan remaja. Iya, baik. Kemudian yang keempat, apa kesimpulan pembelajaran kita? Ya, baik, itulah baik. Jadi itulah ya anak-anakku kesimpulan daripada pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Nah, cuman selanjutnya ya masih waktu ya, masih waktu. Ya, sebentar. Selanjutnya sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita yaitu diskusi ya. Ya, diskusi. Jadi Bapak Guru akan bagikan kalian 3 kelompok ya, 3 kelompok. Yang mana nanti tiap-tiap kelompok, jadi silakan untuk mendiskusikan yang terkait tentang akhlak pergaulan remaja. Kemudian nanti Bapak Guru minta supaya
perwakilan dari kelompok itu nanti mempresentasikan ke depan hasil daripada diskusi kalian, ya. Baik, silakan dibagi 3 kelompok ya. Silakan kelompok di sini pertama kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Sebentar aja anak-anakku, sebentar ya. Silakan Bapak Guru kasih kalian waktu yaitu 5 menit untuk mendiskusikan daripada materi kita, yakni akhlak pergaulan remaja. Baik, silakan ya dibagi 3 kelompok, silakan. Tidak apa-apa. Ya, di sini 4 orang, di sini juga 4 orang, di sana juga 4 orang. Silakan. Baik. Tidak apa-apa, sudah hadap sana saja ya, itu tidak apa-apa. Ya. Baik. Nah. Nah, baik. Silakan Bapak Guru kasih waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi ya. Baik ya, waktu diskusinya sudah habis. Jadi silahkan ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian kelompok yang lain nanti silahkan buat 1 pertanyaan untuk bertanya terkait dengan apa yang dipaparkan oleh tiap-tiap atau masing-masing kelompok. Baik, silakan kelompok pertama, silakan ya, langsung aja maju ke depan. Ayo, silakan. Sebentar. Ya, hadap temanmu sana ya. Ya, betul. Gitu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi berkait tentang pergaulan remaja. Masa depan suatu bangsa terletak di tangan para pemuda. Apabila pemudanya berkualitas dan kompetitif, maka masa depan bangsa menjadi cerah. Contohnya, menjauhi perbuatan negatif seperti pergaulan bebas, tawuran. Untuk mempersiapkan generasi tangguh dan berakhlak mulia, maka para pemuda harus dididik dan diberi ruang untuk mengembangkan diri sesuai kemampuan yang dimilikinya melalui pendidikan di rumah tangga, kegiatan-kegiatan positif di lembaga pendidikan formal dan di tengah-tengah masyarakat. Karena seorang pemuda harus memiliki rasa tanggung jawab. Masya Allah. Jangan sampai ada remaja yang terjerumus ke dalam kenakalan remaja yang berakibat munculnya gejala penyakit sosial pada anak-anak dan remaja. Contohnya, kita harus meninggalkan pergaulan seperti memakai narkoba dan sebagainya. Banyak orang yang menyesal di usia tua karena ketiga masa remaja tidak bermanfaat kesempatan dengan baik. Kita sebagai generasi penerus bangsa harusnya kita giat dalam berpendidikan dan tidak terjerumus oleh pergaulan yang tidak baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Kasih tepuk tangan untuk temanmu yang mempresentasi. Baik, selanjutnya silakan sebelum
kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya, silakan. Mungkin dari hal yang disampaikan tadi mungkin ada hal yang ditanyakan, silakan. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 apa yang silakan. Silakan. Atau silakan kelompok 3 mungkin, silakan. Mengapa remaja itu menjadi masa depan bangsa? Kenapa? Kenapa masa remaja menjadi masa depan bangsa? Iya. Kelompok 2 silakan, apa pertanyaanmu? Iya. Ayo. Iya, silakan. Apa dampak negatif pergaulan remaja? Silakan, mungkin langsung saja bisa dijawab ya. Berhubung waktu juga ya, silakan, tinggal 15-an menit lagi, silakan. Ya, bagaimana? Silakan, pertanyaan yang pertama tadi dari kelompok 3. Kenapa masa remaja menjadi masa depan bangsa? Iya. Karena masa depan suatu bangsa terletak di tangan para pemuda. Karena masa depan remaja adalah terletak pada tangan Para pemuda. ya, Masya Allah, tepuk tangan. Itu jawaban yang luar biasa. Selanjutnya, Apa dampak negatif pergaulan remaja? apa dampak negatif pergaulan remaja? Silakan. Ya. Ya, yang pertama apa dampak negatif pergaulan remaja? Yang pertama apa? Pergaulan seks bebas. Pergaulan seks bebas, terus Tawuran tawuran, dan mengkonsumsi minuman keras. mengkonsumsi minuman keras, Serta penyalahgunaan narkoba. iya, serta penyalahgunaan narkoba. Masya Allah, betul sekali. Silakan kasih tepuk tangan sama temanmu. Baik, bagaimana yang bertanya? Puas dengan jawabannya? Baik, puas. Baik, selanjutnya kalau gitu kita lanjutkan ke kelompok yang kedua, yakni memaparkan hasil diskusi kalian. Silakan. Satu orang untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi saya dan peserta kelompok saya yang bertemakan akhlak pergaulan remaja. Iya. Masa remaja adalah masa peralihan usia dari anak-anak ke usia dewasa. Akhlak
Iya. menumbuhkan sikap mandiri, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Alat tercela pergaulan remaja, yaitu pergaulan seks bebas, tawuran, mengkonsumsi minuman keras, menyalahgunakan narkoba. Dampak alat tercela pergaulan remaja yaitu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, hilangnya budaya malu, menimbulkan masalah kesehatan. Cara menghindari alat tercela pada pergaulan remaja yaitu meningkatkan kadar iman dan amal soleh, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul, mengatur waktu dengan baik. Baik, Masya Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk temanmu yang luar biasa ya. Selanjutnya yang terakhir ya, yang ketiga. Berhubung waktu silakan ya, tidak apa-apa. Ya. Kelompok 3. Dan nanti kelompok 1 dan 2 mempersiapkan pertanyaannya. Kemudian baru kita ya akhiri nantinya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya hormati, kemudian dari sini menyampaikan hasil atau presentasikan hasil daripada diskusi yang dimana saya beri tema adalah waktu remaja dan waktu emas. Dua beliau bijak membuat pemuda-pemuda masa kini adalah menerus bangsa. Yang dimana fase remaja itu merupakan salah satu tahapan kehidupan psikologi yang penting bagi setiap manusia. Pada tahapan ini remaja memiliki ciri-ciri khusus dalam tugas perkembangannya yang berlangsung antara usia 13 tahun dan 19 tahun. Di mana masa remaja adalah masa peralihan dari usia anak-anak kepada usia dewasa, dan di masa inilah yang sering menimbulkan hawa nafsu seseorang. Karena pada masa ini adalah yang dikenal dengan masa pubertas. Pada masa ini memiliki dorongan kuat dalam mengaktualisasikan diri menurut jenis kelamin untuk mendapatkan pengakuan sebagai penegasan identitas diri baik dari segi fisik maupun biologis. Untuk mengembangkan, untuk menahan atau menggunakan masa muda kita adalah diantaranya kita bisa melakukan berbagai cara. Yang pertama yakni mengembangkan wawasan keilmuan, karena ilmu itu bisa menjaga kita dari perbuatan yang tidak baik. Menurut Jan Friget, kelompok remaja berada pada tahapan operasional, formal, dan merupakan tahapan terakhir dari perkembangan kognisi. Perkembangan yang sehat dan normal membuat mereka mampu memecahkan masalah-masalah, di mana remaja itu adalah sosok orang yang mampu dengan menggunakan berbagai alternatif dan memahami berbagai masalah yang kompleks dan rumit. Fokus mereka adalah kemampuan berpikir secara abstrak dan berpikir secara hipotesis. Di antara bentuk pengembangan wawasan keilmuan bagi remaja adalah giat dan disiplin dalam belajar, baik secara individu maupun dalam secara kelompok belajar atau studi klub. Sehingga sebagian remaja sudah terlihat kehebatan intelektualisasinya dalam berbagai bidang pemikiran dan perasaan, sehingga mampu melahirkan karya-karya bermutu dalam bidang seni, sains, dan teknologi. Di mana yang kedua yakni mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai. Kalau tidak ada sikap saling menghargai, maka akan menumbuhkan atau memunculkan suatu permusuhan. Yang dimana Islam mengajarkan bahwa sesama muslim harus bersatu serta tidak boleh bercerai-berai. Yang ketiga yakni bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan dengan online, yang memungkinkan manusia saling berintegrasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Pemanfaatan media sosial yang tepat akan sangat berguna bagi perkembangan peradaban manusia. Yang terakhir yakni mengatur waktu dengan baik. Allah SWT di dalam Al-Quran banyak bersumpah dengan menggunakan kata yang menunjukkan kepada waktu, misalnya al-as, al-lail, dan al-duha, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa umat Islam itu harus memperhatikan waktu, karena al-waktu kasih, waktu itu adalah pedang. Masya Allah. Jika tidak menggunakan waktu itu, maka kita sendiri akan dipenggal oleh pedang tersebut. Di mana Nabi Muhammad SAW juga bersabda, yakni yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan
Dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Mungkin hanya ini. Masya Allah. Maaf, aku lupa dihadap astagfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan kepada temanmu yang luar biasa, Masya Allah. Baik anak-anakku ya, jadi itulah terakhir tadi hasil diskusi yang telah dipaparkan oleh kelompok 3. Baik, jadi sebelum kita akhiri, jadi silakan mungkin ada hal-hal yang kalian tanyakan terkait dengan yang tadi itu yang dipaparkan tadi, silakan ya. Ya, tinggal ini aja, tinggal 2 pertanyaan saja, kemudian baru kita akhiri ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ada? Ya, silakan. Bagaimana cara mengatasi pergaulan bebas di era generasi sekarang? Masya Allah, luar biasa pertanyaanmu. Kemudian yang kedua, Apa itu abstrak? apa itu Iya, baik, Masya Allah, pertanyaanmu bagus sekali. Silakan bisa dijawab ya untuk kelompok 3. Baik teman-teman, saya akan menjawab dari pertanyaan pertama. Yang pertama adalah bagaimana cara mengatasi pergaulan bebas di era generasi sekarang. Iya. Dan gimana cara mengatasi pergaulan bebas di era generasi sekarang atau milenial. Yang pertama seperti yang saya sudah sebutkan, ini mengembangkan wawasan akan keilmuan. Karena dengan ilmu itu kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Masya Allah. Dan juga cara mengatasinya adalah dengan saling menjaga, saling menghormati. Karena kalau kita hanya mengedepankan keegoisan semata atau mengedepankan hawa nafsu atau menang sendiri, maka apapun itu masalah tidak akan bisa selesai. Jadi kebanyakan pemuda, karena namanya pemuda, masa pemuda itu mungkin lebih mayoritas atau mementingkan dirinya sendiri atau mementingkan egoisnya. Mungkin hanya ini. Baik, Masya Allah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik anak-anakku, luar biasa ya diskusi kita pada pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah, jadi pelajaran kita pada pertemuan kita kali ini sudah selesai. Baik itu daripada mengamati, baik daripada memaparkan materi, kemudian diskusinya juga luar biasa, Masya Allah ya, luar biasa. Baik, demikianlah anak-anakku pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan tentang materi, yaitu menghindari akhlak tercela, yaitu diantaranya adalah israf, tabzir, dan bakhil. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Cuman sebelum Bapak Guru akhiri, kalian ada tugas ya. Kalian ada tugas di pondok atau di rumah kalian. Di sana di buku pegangan kalian sudah ada 5 soal di sana. Jadi silahkan nanti dicari ya jawaban yang terbaik nantinya. Kemudian nanti pada pertemuan yang akan datang dikumpulkan kepada Pak Guru ya, Bapak Guru. Baik, itu saja ya untuk pertemuan kita pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita diskusikan pada pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk lebih barokahnya kita sama-sama akhiri dengan membaca
doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.